pas gue naik ke lantai 2 udah napakin kaki ke lantai 2 itu, mata gue kayak tiba-tiba blur. Gak lama gue pengen lanjut ke depan, maksud gue lanjut ke ngelewatin lobby itu, ada suara gini. Hai, balik lagi di konten Mr. Gap Channel. Nah, untuk konten kali ini, gue bakal berbagi pengalaman ke kalian, share cerita pengalaman pribadi gue mengenai hal seperti yang ada di judul. Pengalaman menyeramkan gue atau pengalaman mistis saat gue mengeksplor atau menelusuri rumah sakit BMC Bandung. Sebelum kalian menonton konten Mr. Gap Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan selamat menyaksikan. Nah, jadi awal ceritanya itu gua waktu itu antara tahun 2016 sampai 2017, gua lupa ya tahunnya. Pokoknya intinya antara 2016 sama 2017. Kebetulan kosan gue itu ada di daerah Gazebo, di pusat kota juga, di daerah Gedung Sate, deket Gazebo. Nah, jadi waktu itu gua kayak nge-explore gitu tempat-tempat horor di Bandung. Dan ternyata malah gua selama ini gitu ya, gua ngekos di Gazebo itu gua nggak ngeh atau gua nggak tahu bahwa di dekat kosan gue itu ada tempat horor, yaitu rumah sakit BMC gitu. Pas gua explore rumah sakit BMC, daerahnya, nah ini daerah di belakang kosan gua banget persis gitu. Sebelum gua nge-explore di internet itu, gua nggak tahu bahwa ada tempat horor kayak rumah sakit gitu yang ada di kosan gua gitu loh. Pas gua searching gitu, lagi iseng-iseng gua pengen kayak datengin tempat-tempat horor gitu, nggak taunya nemu lah rumah sakit BMC yang terletak ada persis di belakang kosan gua di Gazebo. Untuk jalannya gua jalan menuju rumah sakit BMC gua nggak tahu jalan apa ya, lupa namanya, cuman itu persis banget di Gazebo gitu. Jadi akses jalannya itu dari Gedung Sate itu deket banget. Akses menuju ke rumah sakit BMC itu ada kayak sebuah taman yang di pinggir-pinggirnya itu, di tengah-tengahnya ada kayak pohon-pohon besar. Jadi untuk akses masuk ke dalam rumah sakit BMC-nya juga itu udah cukup mengerikan ya, karena emang ada ditumbuhi pohon-pohon rindang, pohon-pohon yang gede-gede banget. Nah di situ kalau siang banyak kayak jadi tempat pangkalan ojek atau tempat-tempat ngopi, tempat-tempat nongkrong. Tapi kalau misalkan udah lewat sore atau lewat maghrib, itu jadi suasananya itu yang merinding, mencekam. Pokoknya masuk dari awal pintu masuk ke rumah sakit BMC itu, yang bukan pos ya, taman, itu udah kerasa banget. Kerasa banget lah. Kalau misalkan kalian yang mempunyai kelebihan, pasti kalian tahu dari pas pintu masuknya aja udah berasa banget sih. Terus langsung gue tanya ke teman-teman sebelah kamar gue, teman-teman kosan gue tanya-tanyain rumah sakit BMC itu gimana sih, atau apa namanya, ceritanya apa aja. Terus menurut mereka belum pernah masuk, cuman mereka juga tahu dari cerita-cerita juga gitu, dari mulut ke mulut. Dan cerita mereka jadi membuat gue gimana ya, gue tuh orangnya kayak penasaran akan sesuatu hal gitu yang belum pernah gue lakuin. Terus gue pokoknya harus sampai dapat, dan harus dapat lah intinya gitu, sampai penasaran gue tuh terjawab. Nah setelah dengar cerita mereka, gue ajakin dulu ada teman gue juga, gue ajakin, dia nggak mau, dia nolak. Terus teman gue yang lain gue ajakin, nolak juga. Nah ada satu teman gue yang gue paksa dan akhirnya dia mau. Dia perempuan, teman gue namanya Santi. Nah Santi ini orangnya sebenarnya cuek akan hal-hal seperti itu gitu. Jadi si Santi ini pas gue ajakin pertama kali itu, dia nggak nolak gitu. Gue tahu dia orangnya cuek banget sama hal-hal mistis kayak gitu. Jadi gue ajakin ya tanpa basa-basi lagi, dia bilang hayu gitu kan. Oke lah, gue berangkat itu sore abis asar, antara jam 4:30 lah, pokoknya antara jam 4 jam 4:30. Nah gue berangkat sama si Santi berdua doang, karena teman-teman yang lain itu pada nolak untuk ikut. Nggak tau lah mereka nolaknya karena takut atau karena apa, yang mau cuma si Santi doang.
Gue berangkat karena emang posisinya deket, nggak nyampe 5 menit udah nyampe, karena posisinya pas banget di belakang kosan gue. Dan gue masuk, pas gue masuk itu udah masuk pintu gerbang. Nah itu ada lapangan kayak parkir motor, dan di situ lumayan rame karena banyak orang yang baru keluar dari rumah sakit itu. Dan gue pun baru tahu kalau rumah sakit itu sengaja emang dibikin untuk kayak orang yang suka hal-hal mistis atau orang yang penasaran akan suasana di dalam kayak gimana, dan dikenakan karcis per orang 5.000 kalau nggak salah. Ya 5.000. Udah itu gue beli karcis, udah itu setiap mau masuk itu pasti orang ditanyain dulu kan untuk berapa orang. Terus juga ditanya mau diantar atau emang pengen sendiri gitu. Kebetulan gue nggak perlu diantar, gue pengen berdua doang gitu masuk ke dalam, jadi kayak suasananya itu lebih dapet gitu kan. Udah deh masuk. Jadi pas pintu masuk bener-bener pintu masuk rumah sakitnya itu gelap banget, padahal itu masih sore. Cuman di situ satu-satunya pintu yang ada cahaya matahari itu atau cahaya luar itu cuma pintu itu doang. Jendela-jendela lain itu nggak ada dapat cahaya gitu, cuma tembok dan tembok gitu kanan kirinya. Jadi emang bener-bener gelap banget. Nah pas gua masuk nih, lucunya si Santi ini waktu di parkiran motor, waktu masih di luar, masih gua bayar karcis nih, dia nggak ada apa-apa gitu, maksudnya biasa-biasa aja. Tapi pas udah masuk dan ternyata gelap banget, sepi, dia langsung kayak nggak mau, gue mau keluar aja. Kenapa San, nanggung, ini baru masuk gitu kan. Maksud gue ayo, gue paksa dikit, gue rayu dikit, akhirnya dia masuk juga kan, walaupun pegangin tangan gue kenceng banget. Akhirnya masuk agak dalam. Nah pas udah agak dalam itu terang tuh lorongnya, karena di lorongnya itu ada jendela kaca, jadi transparan, jadi masuk pas cahaya matahari gitu, jadi nggak terlalu gelap banget kayak pas baru masuk gitu. Masuk, gue nelusurin gitu kan ke dalam. Nah gue penasaran gitu kan, pengen naik ke lantai 2, karena lantai pertama itu menurut gue biasa aja gitu. Gue pengen naik ke lantai 2, dah masuk deh, gue naik ke lantai 2, masih Santi kan naik ke lantai 2. Nah mungkin menurut banyak orang yang paling ekstrim atau yang paling berasa banget itu adalah kamar bekas bayi atau kamar operasi gitu. Nah itu yang paling ekstrim di rumah sakit BMC. Gue nggak nemuin itu kamar operasi itu di lantai berapa, gue nggak tahu, karena gue emang ngeyel atau gue emang nggak mau diantar gitu, nggak mau diantar sama petugasnya, jadi sok tahu aja. Jadi gue masuk berdua aja gitu kan, jadi gue nggak tahu ini ruangan apa, ruangan operasi di lantai berapa gitu. Cuman gue nemuin ruangan bayi, dan gue nemuin itu. Jadi masuk, kalau nggak salah tahu lantai 2 atau lantai 3 dari ruangan bayi itu. Dan itu emang pas gue naik ke lantai itu suasana udah berasa dingin banget, udah bulu kuduk udah merinding gak jelas. Terus pas gue naik ke lantai 2 udah napakin kaki ke lantai 2 itu, mata gue kayak tiba-tiba blur, tiba-tiba kayak pandangan gue tuh gimana ya, kayak orang matanya tuh ada airnya gitu, jadi kayak ngeblur gitu. Gue sambil ya baca-baca sebisa gue dalam hati gitu kan. Si Santi udah teriak-teriak pengen turun, udah narik tangan gue terus pengen turun. Cuman gue rayu lagi, udah ayo, gak akan ada apa-apa, ini masih sore, kata gue gitu kan. Padahal suasana di luar tuh udah deket maghrib. Nah nyampe lah gue di lantai 2. Jadi gue ngeliat pas nyampe lantai 2 tuh di ujung lorong tuh ada 2 orang. Nah ada 2 orang, dari yang suasananya tadi sedikit panik karena mata gue sedikit blur, pas nyampe di lantai 2 pas gue ngelihat ada 2 orang, oh jadi gue berpikir itu pengunjung juga, jadi agak santai lah. Terus gue juga bilang sama Santi, tuh lihat di lorong ada orang, jadi ya udah nyantai lah di situ kan. Nah gue masuk ke lorong kan, jadi ini tangga terus belokan, terus di sini tangga lagi. Nah di abis tangga ini udah nyampe di lantai 2. Nah di sini
lantai 2 di sini lorong, di sini lorong. Gue belok ke lorong yang ini, gue belok ke lorong yang itu. Pas gue beberapa langkah dari tangga, gue langsung nyium bau amis. Gue nyium bau amis, terus gue nanya ke Santi, "San, nyium nggak bau? Ada bau?" Terus dia bilang, nggak nyium." Oh, berarti gue doang yang nyium. Oke, nggak apa-apa. Gue jalan tuh. Nah, pas nggak lama gue jalan, di situ gue ngeliat ada kamar, ruangan. "San, masuk yuk." Dia udah nggak mau. "Udah, gue tunggu sini." Jadi dia nunggu di kaca yang terang. Nah, jadi gue coba masuk. Jadi di dalam BMC itu, ruangan-ruangannya itu emang kamar-kamarnya itu nggak dikunci sama sekali. Itu sengaja dibuka ngelebar gitu. Masuk gue ke dalam ruangan itu, ternyata ruangan itu adalah ruangan kamar bayi yang selama ini gue dengar ceritanya itu paling ekstrim di BMC. Situ gue mau masuk ragu karena gue sendiri, Santi nggak mau ikut. Dengan penasaran gue, pokoknya gue penasaran banget, akhirnya gue coba masuk deh. Baru nyampe pintu, terserah percaya nggak percaya, tahu alat kayak besi yang biasa orang pakai di UGD untuk naro suntikan, untuk naro jarum, jatuh. Gue dengarnya itu besi itu, cuman gue nggak ngeliat itu apa, cuman yang gue bayangin di pikiran gue. Dan pas gue dengar itu suara besi jatuh di lantai, gue langsung mundur, langsung gue baca doa. Gue tadinya mau masuk, udah nggak jadi karena suara itu. Tapi ada jendela yang bisa ngelihat ke dalam gitu. Jadi ini pintu, di sininya ada jendela. Jadi jendela itu yang buat akses gue bisa ngelihat ke dalam. Pas gue ngelihat ke dalam lewat jendela itu, di dalam itu kasur, kayak kasur pasien atau tempat infusan, itu semua masih lengkap dan masih bersih gitu. Kasur-kasurnya, cuma mungkin lantainya itu yang kotor, banyak debu-debu, banyak kayak sarang laba-laba di tembok-temboknya. Cuman kalau kasurnya itu masih bersih dan masih bagus. Nah, gue udah ngelihat keadaan di dalam itu dari jendela. Gue ajak Santi, "Ayo kita ke depan lagi." Terus gue jalan, kok si Santi diem aja gitu kan. Terus gak lama dia bilang, "Aku gak mau lagi, aku mau turun, pokoknya mau turun sekarang, gak mau lanjut lagi." Ya udah, gue nggak bisa maksa dong. Oke, gue anterin dia turun balik ke bawah. Dan akhirnya dia nunggu di parkiran motor di luar. Karena guanya udah terlanjur nyampe di situ, dan gue masih penasaran gitu karena baru sebentar gue di dalam. Gue masuk lagi ke dalam sendiri. Masuk lagi, gue balik lagi ke pintu pertama, gue naik lagi ke lantai 2. Nah, pas sampai lantai 2, gue ngelewatin ruangan bayi tadi. Gue lewatin lagi, jalan ke depan. Pas nyampe di depan itu ada kayak lobby gitu, orang nunggu apa ya, kayak lobby gede banget, kayak orang yang biasa pintu masuk rumah sakit tuh kan ada lobby tuh luas. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi gue berpikir, oh ini lobby soalnya luas banget gitu kan, kayak ruangan kosong gede gitu. Nah, di situ gue udah merasa gue kayak nggak bisa lanjut lagi. Kenapa? Karena hawanya tuh udah beda, udah yang tadinya dingin semua jadi gerah, nggak jelas gitu. Jadi kayak badan gue tuh kayak apa ya, kayak panas banget gitu. Dari yang tadi pas masuknya tuh dingin kan, pas nyampe di ruangan yang gede banget itu udah kegerahan. Nggak lama gue pengen lanjut ke depan, maksud gue lanjut ke ngelewatin lobby itu, dan suara gini. Nah, gue di situ udah gemetar, udah nggak karuan. Gue udah langsung balik lagi ke ruangan bayi tadi, langsung turun ke lantai 1. Dan di situ posisinya udah mau 5:30. Terus pas gue pengen lanjut lagi, ada petugas yang di depannya itu nyamperin gue, dan dia ngomong gini, "Mas, ini kalau udah mau maghrib udah nggak bisa lagi." Kalau misal, jadi rumah sakit itu dibukanya ternyata cuma siang doang gitu, dari pagi sampai menjelang maghrib. Dan posisi gue itu udah 5:30, dan gue disamperin sama petugas itu. Jadi gue nggak boleh lagi untuk lanjut gitu, kalau mau besoknya lagi. Ya udah, kalau udah kayak gitu mau gimana, ya udah gue langsung pulang deh tuh sama Santi. Nah,
Kirain gue udah tuh berhenti sampai situ doang. Gak taunya malamnya si Santi ini punggungnya sakit, punggungnya berat. Terus dia kayak yang badannya semua panas. Bingung, aduh ini apa gara-gara gua masuk ke rumah sakit itu yang tadi, terus ada yang ikut, ada yang nempel gitu kan. Jadi gue bingung. Terus gimana ya, gue bilang sama cerita sama temen-temen yang lainnya. Terus ada orang juga yang bisa gitu. Gue minta tolong sama dia, tolong dong liatin Santi kenapa. Udah diliatin sama dia. Terus akhirnya dia bilang, ini ada yang ikut. Dia minta dibalikin lagi. Terus gue bingung, balikinnya gimana? Ya Santinya kamu bawa lagi ke rumah sakit itu, kemana tempat pertama, ke tempat mana yang kamu lewati nama Santi, katanya gitu. Jadi gue besok harus balik lagi ke situ gitu kan. Dalam pikiran gue, oh ya udah besok gue sama Santi ke sana lagi. Udah gitu. Nah besoknya gue sama Santi balik lagi ke rumah sakit BMC tuh siang. Nah kali ini siang, jadi agak aman gitu kan suasana. Gue kesana siang sama Santi. Gue balik lagi nih, gue dalam perjalanan itu mikir, ini gue harus balikinnya ke ruangan yang mana. Ya kali gue harus nelusurin tempat yang sama yang kemarin gitu kan. Karena kan gue nggak tahu ini harus dianterinnya ke titik yang mana gitu kan. Dan akhirnya karena gue bingung, jadi gue lewatin dan gue ulang gitu tempat kemarin gue yang sama Santi gue lewatin lagi. Akhirnya gue masuk lagi, ditanya sama abang-abang yang jaganya gitu kan, tukang yang jaganya di sana, Mas ini yang kemarin ya, kata dia gitu. Iya nih Mas, ada kenapa Mas balik lagi? Gue nggak ceritain, gue cuma bilang ini Mas masih penasaran, masih pengen lanjut lagi, gue bilang gitu. Gue nggak ceritain kenapanya. Udah itu masuk ke dalam. Nah udah itu masuk, gue nelusurin lah, karena kalau siang tuh rame banget, jadi nggak ada kesan mistisnya gitu, karena banyak pelajar, banyak anak-anak sekolah yang masuk ke dalam situ, jadi nggak ada cerita horor nih di sini. Jadi pas gue udah beres tuh keluar rumah sakit, terus gue nyampe ke kosan dan gue nunggu sampai malam. Alhamdulillahnya si Santi udah nggak ada tuh sakit-sakit lagi atau panas di badannya tuh semua udah hilang. Nah jadi mungkin itu pengalaman gue pada saat gue masuk atau menelusuri rumah sakit BMC Bandung. Nah itu cerita gue 2016-2017. Nah gue sedikit cerita lagi, di tahun 2019 gue pengen masuk lagi nih sama temen yang baru, sama temen yang lain gitu kan. Tapi pas masuk lagi, pas tahun 2019 itu udah bener-bener ditutup total, gak bisa berkunjung lagi, mau bayar berapa juga udah gak bisa. Gue gak ngerti kenapa penyebabnya gak boleh masuk lagi. Mungkin ada suatu kejadian yang membuat dilarang untuk berkunjung lagi, gue gak tahu kenapa penyebabnya juga. Dan emang itu rumah sakit alasannya dilarang untuk masuk lagi, bilangnya mau direnovasi. Tapi gue ngelihatnya sih nggak ada pembangunan apapun, nggak ada renovasi apapun. Jadi ya gue nggak tahu alasan sebenarnya ditutup atau dilarang berkunjung lagi itu kenapa. Ya mungkin itu sih sedikit cerita pengalaman horor gua saat gua berkunjung atau mengeksplor rumah sakit BMC Bandung. Kalau misalkan kalian juga sempat pernah berkunjung ke rumah sakit BMC dan mengalami sesuatu hal yang horor, bisa kalian komen di bawah. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu nonton konten Mr. Gaib Channel. Selalu dukung dan support dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten Mr. Gaib selanjutnya.